Halo, kembali lagi dengan saya Jericho yang biasa disebut Paci Timur. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian yang mana beberapa minggu ini saya tidak memberikan informasi. Di sini ingin saya mau berbagi informasi terkait pengalaman kerja saya di Australia, di farm, dan di meat factory. Yang pertama, ingin saya mau ceritakan yaitu pengalaman kerja saya di farm. Saya masuk kerja di farm itu pada saat petik mangga pertengahan musim. Jadi bukan di musim awal. Nah, di pertengahan musim ini biasanya jamnya itu agak banyak, jam kerjanya agak banyak. Jadi biasanya 10 jam sampai bisa 11 jam dalam satu hari. Nah, kalau seandainya sudah mulai low season atau seasonnya atau musim mangganya atau mangganya sudah mau habis, maka jamnya mulai menurun dan penghasilan pun ikut turun. Oke, akan saya rincikan penghasilan saya dari yang banyak dengan yang penghasilan sedikit sampai ke tabungan serta pengeluarannya seperti apa. Yang pertama, mau saya kasih tahu ke teman-teman gaji paling besar saya. Ini menurut pengalaman saya ya, pengalaman saya waktu saya kerja di farm. Ini bukan mewakili teman-teman lain yang memang sudah kerja di farm, tapi pengalaman saya sendiri, Paci Timur. Oke, gaji saya paling tinggi per minggu $976 per minggu dengan total jam kerja sekitar 56 jam dalam satu minggu. Itu kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu juga terkadang masuk juga. Cuman hari Minggu itu tidak dihitung kayak double salary gitu. Dia tetap dihitung 23.66. Itu tidak enaknya di farm. Terus dalam seminggu gaji paling tinggi saya sudah saya sebutkan tadi 976, teman-teman bisa dicatat sendiri. Terus gaji paling rendah saya itu $448, sekitar 27 jam. Dengan gaji saya per minggu itu. Paling gedenya 976, paling kecilnya 448. Dan pengeluaran saya setiap minggu itu penginapan serta transportasi dipotong dari perusahaan itu $150 dan konsumsi ditanggung sendiri. Paling boros saya waktu itu $40. Jadi kalau dikurangkan dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran seperti transportasi, penginapan, dan konsumsi, itu saya paling sedikit menabung. Kalau yang paling kecil itu $408. Jadi kalau dirupiahkan 4 juta, ya taruhlah 4 juta per minggu. Itu paling kecil, 4 juta per minggu. Terus kalau paling tingginya itu saya 936. Jadi 9.360.000 per minggu. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwasannya kerja di farm itu kita benar-benar didorong untuk mengeluarkan energi kita dari ambang batas kita. Contohnya seperti kita di Indonesia, kita kerja bisa lea-lea, kalau lagi capek bisa duduk. Kalau di sini tidak bisa. Time is money. Di sini benar-benar diterapkan. Kamu benar-benar didorong untuk bekerja. Jadi jamnya kerja, kamu bergerak terus. Gerak. Kalau seandainya belum memenuhi syarat, belum memenuhi target pemetikan buah, kamu akan didorong untuk gerak cepat. Jadi saya waktu itu petik mangga. Pagi sampai siang karena masih sedikit. Siangnya itu saya benar-benar didorong benar-benar. Jadi gerakannya tuh macam kera. Lompat sini, lompat sana. Tetapi yang didapatkan, teman-teman bisa tahu, menabung aja udah 4 juta. Paling kecil coba per minggu.
Itu paling kecil saja. Dikalikan kalau 4 minggu, 4 kali 4 paling kecil, itu sudah dapat 16 juta. Menabung, ini udah hitung bersih nih, 16 juta paling kecil lah. 16 juta. Itu gaji setara dengan gaji dengan manajer. Kalau tidak manajer ya mungkin ya pangkat-pangkat di Indonesia ya mungkin udah pangkat-pangkat esalon gitulah. Seperti itu. Nah, terus mau saya terangkan yang kedua, saya bagi pengalaman. Sekarang saya lagi kerja di Meet Victory. Nah, di Meet Victory ini kami atau saya cuman kerja 5 hari dalam 1 minggu. Di farm tadi 7 hari full dalam 1 minggu. Dan tidak enaknya di farm itu kalau hujan kita harus berhenti. Panas, terlalu panas, kita harus berhenti juga. Karena kerja di Australia itu mereka utamakan kesehatan. Oke, kita kembali ke Meet Victory. Nah, di Meet Victory itu kerja dalam 1 minggu. Itu cuma 5 hari. Start mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, stop. Nah, gajian tetap 1 minggu 1 kali. Beda dengan di Indonesia, gajinya 1 bulan 1 kali. Rotasi uangnya 1 bulan 1 kali. Kalau di sini 1 minggu 1 kali rotasi. Mulai dari penginapan, makan, sampai gajian, kerja 1 minggu 1 kali. Bedanya itu. Oke, saya teruskan. Gaji selama di pabrik daging paling besar saya kerja itu mendapatkan $1,045. $1,045 itu paling besar. Paling besar. Total jam sekitar 47. Nah, di sini paling besar saya 1.045 dengan total 47 jam. Sedangkan di farm tadi 976 dengan total jam 56 jam. Dari jam aja sudah beda tuh. Berarti energi yang kita keluarkan juga pasti beda. Kenapa berbeda? Karena di farm kamu itu mau kerja dari pagi sampai malam pun tetap akan dibayar sama, 23.66. Tidak ada perbedaan gaji di setiap jam. Tetapi kalau di Meet Victory atau di Meatville yang saya kerja sekarang ini, itu ada perbedaannya. Kalau kamu overnight, maka gaji kamu akan dikali 2. Jadi 23.66 dikali 2 sama dengan 47 poin sekian-sekian. Nah, kalau per jam. Terus kalau seandainya overtime, jadi aturan Meatville dalam 1 minggu itu 38 jam minimal. Jadi tidak mungkin turun dari itu. Minimal 38 jam. Jadi $800 itu sudah di tangan. Itu pasti. Itu tidak mungkin tidak. Nah, kalau seandainya kamu kerja lebih dari 38 jam, berarti gaji kamu akan dikalikan dengan 1,5. Itu kalau overtime. Makanya ada perbandingan, ada perbedaan di situ. Di farm kamu kerja jamnya lebih lama, tapi gajinya lebih sedikit. Di sini kamu kerja jamnya sedikit, tapi gajinya lebih banyak. Itu yang saya mau kasih tahu. Dan kalau di farm itu tergantung cuaca juga. Jadi terkadang kamu bisa kerja 10 jam, terkadang juga kamu bisa kerja cuma 2 jam, 1 jam, 3 jam. Karena cuaca yang menentukan. Cuaca panas, terlalu panas, kamu harus pulang. Cuaca hujan, kamu harus pulang juga. Tapi kalau Meet Victory, cuaca dan itu semua tidak berarti. Flat, stabil. Kenapa saya bilang begitu? Karena kamu masuk dalam ruangan. Dan ruangan itu suhunya udah ditetapkan. Itu sudah. Dan sudah dikasih safety. Mulai dari helm, pakaian, sweater, sepatu, celana, semuanya. Intinya safety banget. Safety sekali. Dan di sini saya mau sampaikan dari yang paling besar gaji saya, let me check. Oke. Di farm tadi, di
Meet Factory tadi 1045 paling besar dengan total 47 jam. 47 jam ya guys. Nah, kalau untuk menabung pengeluaran itu makan $20 per minggu, dan penginapan serta transportasi, karena saya sudah beli mobil di sini, itu per minggunya $10 saya untuk isi gas atau bensin itu. Jadi totalnya pengeluaran 20 tambah 80 tambah 10, totalnya 110 pengeluaran. 110 saya kurangi dengan 1045, jadi 935. Jadi itu adalah hasil uang yang akan kau tabung, $935. Itu yang paling besar. Nah, di sini teman-teman bisa membedakan sendiri di farm seperti apa, di Meet Factory seperti apa. Ini adalah pengalaman saya. Banyak sekali latar belakang teman-teman yang kerja di Meet Factory ini, atau yang bekerja di Australia ini, yang ingin masuk bekerja di sini. Latar belakangnya beragam sekali. Seperti teman saya ada yang dulu kerja di kementerian, ada jadi dosen, ada yang manajer, ada juga yang guru, ada juga yang punya perusahaan sendiri, dan terlalu banyak macam-macam orang yang datang ke sini. Kayak dokter, pengacara, banyak sekali. Pertanyaannya cuma satu. Pekerjaan-pekerjaan yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang di mata masyarakat atau mata saya sendiri yang dulu saya tinggal di Indonesia, orang-orang itu luar biasa. Pekerjaan itu sangat luar biasa. Dan itu yang saya kejar-kejar gitu. Itu yang saya kejar-kejar. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka lebih memilih atau mementingkan datang ke sini? Nah, coba gunakan logika kita teman-teman. Apakah mereka hanya mau cari sensasi? Atau memang mereka berpikir bagaimana untuk berevolusi menjadi lebih baik? Mereka membandingkan mengeluarkan tenaga demikian, total sekian, mendapatkan sekian, dan di Australia dia mengeluarkan tenaga sekian dan dia mendapatkan sekian. Dan jangka waktu ke depan dia akan memperoleh sekian. Nah, itu adalah pola pikir jangka panjang. Kita harus memiliki yang namanya cita-cita atau impian. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, di sini hanya saya ingin berbagi dan memberikan motivasi kepada rekan-rekan sekalian. Kiranya jangan hanya duduk, bermimpi, berharap, tetapi lakukan. Karena Tuhan ingin melihat apa yang kau kerjakan, apa yang sudah kau lakukan. Dan pasti sentuhan akhir atau sentuhan manis, atau yang dinamakan dengan finishing, itu Tuhan yang kasih. Kalau kamu yakin itu, maka lakukan dan bercita-citalah setinggi langit. Pasti kamu bisa. Salam dari saya, Pajak Timur, Jericho. Sampai ketemu di episode berikutnya. Silakan like, komen, dan berikan saya masukan dengan video-video atau apapun yang ingin kalian tahu tentang Australia, atau apapun yang ingin kalian mau tanya, silakan tanya. Saya sangat berharap dan semoga video-video saya, apa yang saya buat, bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika seandainya kata tutur kata tindak tanduk saya tadi menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Karena apa yang keluar dari mulut saya yang negatif itu pasti berdasarkan dari saya. Tetapi kalau keluarnya sempurna, itu pasti datang dari Tuhan, bukan saya. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, saya sangat berharap sekali kepada rekan-rekan sekalian, kiranya mau berbaik hati untuk subscribe, like, share, dan berbagi video saya supaya lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk teman-teman yang mungkin lagi galau,
Bunda Gulana yang lagi musim-musimnya wisudawan ini pasti bingung mau kemana. Ayo, come, follow me, ikut ke PAV. Dari tidak mampu, tapi kita bisa. Jangan kau tersandung, tetap melangkah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.